Halo Sobat WK dan Tribuners, kembali lagi dengan saya Nur Mahadi. Kali ini saya akan mengajak Sobat WK dan Tribuners untuk melihat sebuah produksi olahan tempe atau produksi keripik tempe di Kabupaten Tangerang. Terdapat hal menarik Sobat WK karena produksi olahan tempe yang digagas oleh Nurholis ini hanya bermodalkan Rp300.000 dan saat ini sudah menjangkau pasar global, bahkan sudah mengirim ke Australia. Bagaimana liputan lengkapnya? Tetap ikuti saya. Siapa bilang modal kecil tidak bisa memiliki peluang usaha? Nurholis, warga desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, membuktikan bahwa hanya dengan modal Rp300.000 berhasil meraup omset hingga ratusan juta dari usaha keripik tempe. Usaha keripik tempe Nurholis bahkan berhasil menembus pasar retail modern dan sentra oleh-oleh di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Tak hanya itu, produk keripik tempe Nurholis ini juga sudah melenggang di pasar global. Ya Sobat WK dan Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan owner dari keripik tempe Ubay ya Pak ya? Iya, ya. Bernama Pak Nurholis. Pak Nurholis, selamat siang. Siang. Senang bertemu dengan Bapak. Pak, bisa disampaikan atau dijelaskan soal keripik tempe Ubay ini awal mulanya bagaimana Pak? Perjuangannya seperti apa begitu? Kalau dilihat perjuangannya mah, kalau diceritain panjang ini. Kita itu ya aja ya. Sebenarnya awal mulanya sih saya tidak langsung terjun di keripik tempe ya. Awal mulanya saya karyawan swasta, terus sambil jualan kue-kue. Gitu. Dari situ alhamdulillah lambat laun ya, dengan dukungan istri saya suruh keluar gitu kerja, karena saya udah punya kue, sambil kerja sambil bikin kue gitu. Akhirnya saya keluar kerja di tahun 2013 nekunin kue. Dari situlah banyak waktu luang ya, yang biasanya kita kerja long shift dari pagi nyampe malam, karena kita sudah nggak terikat kerja ya, waktu panjang, akhirnya banyak peluang lah. Dari situ saya sambil bikin kue, sambil baca-baca pasar ya, alhamdulillah ketemu keripik tempe ini. Awal mulanya sih saya nggak tahu cara bikin tempe itu seperti apa kan gitu, terus cara jadi keripiknya itu seperti apa ya, kita memang otodidak sih, nggak ada yang ngajarin gitu. Siap. Memang dari awal saya dari nol, memang dari anak orang kampung yang ke kota itu yang ngadu nasib ya, alhamdulillah ketemu keripik tempe ini. Alhamdulillah 2014 saya mulai, alhamdulillah sampai sekarang. Pak, katanya modalnya dulu Rp300.000 katanya, betul itu Pak? Oh iya, memang awal mulanya itu saya nggak langsung terjun di keripik tempe ya. Kenapa saya ngomong 300.000? Karena awal mulanya saya dapat pesangon dari perusahaan itu tinggal uang 300.000 gitu. Karena habis istri sakit ya kan, sudah mau buat modal. Awal mulanya kan mau bikin lapis Surabaya. Karena lapis Surabaya itu saya nggak punya basic sendiri ya, nggak bisa sendiri. Saya mau rekrut orang, ternyata yang mau direkrut itu udah selesai. Saya udah udah bayar kontrakan, udah sewa kontrakan, sudah modal, udah beli segala peralatannya, tinggal duit 300.000. Akhirnya dari situlah, karena yang mau diajak nggak bisa, berpalinglah saya nyari gimana nih caranya lah, ketemulah otak lah ya. Iya. Gitu, siap. Ketemulah keripik tempe ini kan gitu. Duit 300.000 bingung kan gitu. Akhirnya alhamdulillah dari situ saya belajar sedikit, dari 2 kilo sedikit, alhamdulillah sih sampai sekarang. Oke, Pak, ini kan nama Bapak Nurholis. Ya. Tapi kenapa nama keripik tempe ini keripik tempe Ubay, Pak? Bisa dijelaskan nggak? Oh iya. Awal mulanya kenapa saya namain Ubay gitu ya? Memang saya dari usaha itu, sebelumnya keripik tempe ini juga saya udah usaha kue itu. Itu memang di legalnya itu Ubay gitu. Terus dari situ karena saya ketemu sama dinas, harus punya brand, maksudnya harus punya brand, harus punya bahasa itunya
identitas gitulah gitu. Akhirnya saya CV-nya Putra Bengawan, brandnya Ubay gitu. Kenapa saya bikin Ubay? Karena saya awal mula perjuangan dari bikin kue itu anak saya umur 2 bulan dalam kandungan. Gitu. Jadi namanya si Ubay aslinya kan ini beras Bayhaqi. Saya ambil Ubay itu kenapa? Kayaknya kalau Bay gitu doang kan nggak pantas, jadi saya tambahin Ubay gitu. Aslinya ngambil dari anak laki-laki saya. Nama anak laki-laki. Iya. Oke. Nah, asli namanya sih ini beras Bayhaqi. Cuman kan ada kata-kata Bay, jadi saya ambil dari situ. Dari situ ya filosofinya. Siap. Iya. Pak, ini gerainya Pak? Iya, alhamdulillah ini gerainya. Kebetulan udah 1 tahun ini kan. Di sini udah 1 tahun. Ya. Bisa kita room tour sebentar Pak ya, sedikit gitu ya. Iya. Nah ini etalasenya Pak. Ya, ini ada produk teman-teman UKM ya. Karena yang dipajang di sini kebetulan pas ini merek Nai ya. Jadi di Ubay itu ada 2 merek. Ada 2 merek. Ya, yang satu Ubay, yang satu Nai. Kalau Ubay itu khusus premiumnya. Oke. Jadi khusus yang buat kemasan, buat yang premiumnya lah ya. Tapi kalau ini saya main kenapa kok ada Nai? Karena saya buat di pasar, karena kan kalau saya ngeluarin yang grosiran dengan merek UB kan pasti ntar yang UB mahal kok. Ya, aku ketemu di sana lebih murah kan gitu. Makanya saya nyiptain 2 merek, yang satu Nai, yang satu UB. Kalau yang Nai itu khusus buat grosiran. Gitu. Apa ini ukuran 1 kilo berarti? Ini ukuran 2 kilo. Oh, 2 kilo. Ya, 2 kilo ini 1,5 kilo. Berapa Pak biasanya dijual? Kalau saya masuk ke grosir yang 2 kilo ini 80.000. Gitu. Tapi kalau yang 1,5 kilo saya 60.000. Katanya ini memang bahan dasarnya tempe, memang tempenya bikin sendiri kan ya Pak? Oh iya, alhamdulillah saya dari hulu nyampe hilir saya bikin sendiri, saya pasarin sendiri ya. Jadi dari proses awal nyampe akhir alhamdulillah saya itu sendiri. Boleh kita ke dapurnya Pak? Boleh. Ya. Keripik tempe itu awalnya hanya dipasarkan di pasar tradisional dan di warung-warung kecil di dekat rumahnya. Setelah 10 tahun berjalan, pesanan mulai datang dari wilayah Jabodetabek. Bukan hanya dari pasar lokal, pesanan keripik tempe produksi Nurholis juga datang dari Australia sejak tahun 2018. Pesanan tersebut diterima setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari 500 kg hingga 1 ton. Ke sini ini tempat potongnya. Ini tempat untuk potongnya Pak? Ya. Di dapur ini ada berapa orang Pak? Semuanya kurang lebihnya 7, 10, 13 orang. Ya, ini dari kedelai dicampur sama tepung. Ya, setelah ya dikasih ragi. Setelah dibikin ini baru dinaikin ke sini. Dari bikin hari ini proses fermentasinya itu kurang lebihnya 48 jam. 48 jam. Berarti sekarang hari Selasa, kemungkinan hari Kamis udah bisa diproduksi, bisa dipotong-potong. Hari Kamis itu udah bisa dipotong. Oke. Ya, jadi memang tempe itu prosesnya panjang. Gitu. Ini di proses perebusannya. Nih. Proses perebusannya, jadi kita habis rebus ya kan, perebusannya kita baru direndam di sini tapi banyak ini rendamannya di sini. Ini baru proses giling paginya kan. Jadi kalau habis di proses perebusan itu sampai kedelai matang lah ya, kurang lebihnya ya 1 jam. 1 jam 2 jam lah ya, tergantung matangnya ya. Nah, ini kapasitas biasanya berapa? Ini saya sekali ngerebus ini 50 kilo. 50 kilo. Ya, jadi kalau kita ngerebus 2 kali. Dalam sebulan, usaha keripik tempe Nurholis berhasil meraup pendapatan kotor sebesar 150 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Keripik tempe produksi Nurholis ini memiliki 5 varian rasa, mulai dari yang original, spicy, daun jeruk, rumput laut, dan balado.
Ukuran keripik tempenya juga bervariasi, mulai dari 100 gram hingga 500 gram. Adapun harga untuk satu bungkus ukuran 100 gram dibanderol sebesar Rp16.000. Sedangkan untuk bungkus ukuran 500 gram dibanderol Rp35.000. Sementara untuk harga grosiran mulai dari Rp80.000 hingga Rp100.000. Peye juga ada. Ya, jadi ada usus, ada peye, ada popron gitu. Alhamdulillah udah 5 produk sih. Ya. Oke Pak, satu lagi nih Pak. Keripik tempe kan banyak nih di Indonesia. Iya. Ya kan, pasarnya juga luas. Iya. Nah, apa sih yang membedakan keripik tempe Ubay dengan keripik tempe lainnya Pak? Kalau saya ditanyain begitu bingung Om. Oh, bingung. Karena yang menjawab itu konsumen, bukan saya. Kalau saya yang menjawab itu pasti wah produknya sendiri ya dibagusin kan gitu. Saya lebih cenderung konsumen lah yang menjawab gitu. Tapi kata konsumen sih keripik tempe Ubay itu lebih keras gitu. Lebih keras, ya. Iya, lebih Ya. keras gitu kan gitu. Ada bagian lain lagi Pak yang harus kita eksplor atau ini sudah selesai di sini? Ini udah selesai memang apa namanya alurnya dari kita bikin tempe itu memang tempatnya cuman ya ala kadarnya segini kan gitu. Tapi di tempat satu lagi kan ada, kita harus ya. Keripik tempe buatan Nurholis ini terus dipertahankan kualitasnya dengan cara membuat bahan baku tempe sendiri. Pembuatan bahan baku tempe secara mandiri juga dilakukan untuk meminimalisir biaya produksi. Ya. Ini dalam menjalankan usaha ini, perjuangan dalam menjalankan usaha ini, ada nggak sih moto hidup yang dipegang sampai saat ini? Aduh, saya merinding kalau ditanyain begitu ya. Memang selama saya usaha ini, saya selalu minta ridho sama orang tua, minta izin sama orang tua karena kata pepatah gitu kan, surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya itulah yang saya pegang. Jadi saya selalu, setiap saya mau melangkah, saya selalu izin sama orang tua, saya minta doanya sama orang tua. Alhamdulillah apa yang saya jalanin selama ini alhamdulillah tercapai. Oke. Jadi harus tetap minta ridho dengan orang tua begitu Pak. Iya. Apapun kondisinya bagaimanapun. Iya, setiap saya melangkah saya selalu izin sama orang tua, minta doanya. Kalau orang tua jangan, ya saya jangan. Ubay, makasih banyak sudah mengizinkan kami untuk melihat rumah produksi dari keripik tempe Ubay ini Pak ya. Iya, iya. Semoga sukses selalu. Amin, Pak. amin, amin. Iya, terima kasih. Ya, Sobat Sobat dan Tribuners, itu tadi perjalanan kami di keripik tempe Ubay. Nantikan terus informasi lainnya hanya di Tribun Tangerang TV. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.